Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak ustazah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita masih tentang pidato persuasif. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ini ya, bagaimana cara memersuasikan suatu pidato agar dapat memengaruhi orang lain. Kita sudah mempelajarinya, yaitu pertama ada yang namanya etika, kedua emosi, lalu yang ketiga adalah logika. Nah, baik anak-anak ustazah, sekarang kita lanjutkan ya, kita lanjutkan materi kita tentang struktur dari teks pidato persuasif. Nah, anak-anak ustazah, jadi pada teks pidato persuasif terdapat 3 struktur, yaitu yang pertama yaitu pernyataan posisi, lalu struktur yang kedua adalah tahap argumen, lalu struktur yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Pidato persuasif termasuk ke dalam teks eksposisi. Mengapa dikatakan dia sebagai teks eksposisi? Karena teks eksposisi umumnya dimulai dengan suatu pendahuluan, pernyataan posisi yang memberikan pendapat ataupun sudut pandang pengarang. Bagian berikutnya memiliki serangkaian argumen logis yang meyakinkan audiens mengapa posisi itu diambil. Simpulan memperkuat atau menyimpulkan pandangan pengarang. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pernyataan posisi? Anak-anak ustazah, jadi struktur pernyataan posisi ini merupakan pendahuluan. Jadi kalau kita mendengar orang yang berpidato atau kita berpidato, itu pasti kita terlebih dahulu memberikan pendahuluan. Belum masuk ke isinya ya, masih pendahuluan. Jadi pernyataan posisi ini merupakan pernyataan umum tentang pendapat ataupun sudut pandang penulis. Jadi ini ada ya, pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Misalnya, apakah posisimu terhadap persoalan remaja dan bela negara? Dalam eksposisi tulis, kamu sebaiknya melihat persoalan aktual di masyarakat dan dianjurkan menulis sesuatu untuk mengekspresikan dukungan atau kepedulian. Jadi anak-anak ustazah, untuk pernyataan posisi ini tergantung topiknya. Anak-anak ustazah harus melihat topik yang benar-benar anak-anak ustazah kuasai. Jangan memilih pidato yang memang anak-anak ustazah tidak terjun atau tidak berpengalaman dalam hal tersebut, gitu ya. Contohnya misalnya persoalan remaja, mungkin anak-anak ustazah ini adalah anak yang bisa menekan pergaulan yang mungkin ke arah negatif di luaran sana, ya menekan ya untuk tidak mengikuti seperti itu. Dan anak-anak ustazah mungkin adalah anak yang memang hidupnya disiplin, begitu ya, agamis, seperti takut pada Allah. Jadi anak-anak ustazah yang seperti itu pantas untuk memberikan pidato ya yang berupa apa? Berupa tentang mengontrol pergaulan pada saat remaja. Itu cocok gitu loh. Cocok, apalagi kayak seperti ustazah, karena ustazah sudah berpengalaman melewati fase remaja itu, ya ustazah juga cocok untuk memberikan pidato tersebut. Karena apa? Karena orang tidak akan mudah percaya kalau kita tidak membuktikannya sendiri, ya kan? Seseorang akan mendengarkan kita ketika seseorang itu bisa melihat perubahan yang memang kita lakukan, gitu loh.
Jadi kalau itu belum melekat dengan diri kita, lalu kita membuat suatu pidato, kita menasihati beginilah, begini begitu, tapi kita tidak menanamkannya di diri kita, orang juga tidak akan bisa mengikuti kita. Jadi yang harus dirubah adalah diri kita dulu. Lalu setelah itu kita buatlah pernyataan posisinya. Nanti saya kasih tahu bagaimana contoh dari pernyataan posisi itu. Jadi pernyataan posisi ini letaknya yaitu di paragraf pertama, merupakan pandangan penulis ya, pandangan penulis. Kamu perlu fokus terhadap bagaimana membuat pernyataan posisi yang kuat. Pertanyaan yang dapat diajukan untuk menguji pernyataan posisi adalah sebagai berikut. Ini pertanyaan untuk memperkuat yang namanya pernyataan posisi. Siapa yang akan diyakinkan? Nah, jadi anak-anak ustazah kalau tadi misal tentang pergaulan remaja, mengontrol pergaulan negatif di kalangan remaja, nah ini berarti yang diyakinkan adalah remaja atau teman kelas, teman sekolah, teman-teman sebaya seperti itu ya. Lalu apa yang akan diyakinkan atau mengubah pandangan atau perilaku, apa sih yang harus kita yakinkan untuk mereka gitu kan, untuk memengaruhi hidup mereka adalah itu tadi, meyakini bahwasanya kita bisa loh mengontrol pergaulan sosial, pergaulan remaja yang bersikap negatif tersebut, yang harusnya tidak bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Nah, itu harus kita yakini kan. Lalu yang ketiga, jenis argumen apa yang menarik perhatian mereka? Nih, argumen ini berkaitan dengan opini, tetapi dia dibuktikan dengan data-data. Misalnya kalian bisa melakukan wawancara terhadap beberapa siswa, itu argumen loh, karena kan ada data-datanya. Kalian misalnya melakukan wawancara nih, wawancara kepada anak-anak yang memang menurut kalian itu dia bisa menjadi anak yang berprestasi gitu kan, yang agamis dan tidak mudah dalam terjerat misalnya pergaulan bebas di luar sana. Itu bisa kalian wawancara, kalian cari sampel 10 data aja, 10 anak. Nah, itu bisa dijadikan argumen. Misalnya menurut pandangan ini, menurut pakar ini, itu adalah argumen yang pastinya keluar dari ucapan para ahli atau perkataan para ahli. Itu argumen ya. Jadi argumen ini dia sudah mendekati fakta. Lanjut. Keempat, apakah pernyataan sudah menyatakan posisi secara jelas? Nah, ini nantilah ketika ini maksudnya, nah ini berkaitan dengan isi pidato kita secara struktur kalimatnya. Misalnya seperti ini loh, kita dalam membuat suatu paragraf atau menyampaikan suatu hal itu harus menyambung. Nah, jangan kita ceritanya tadi A lalu kita lari-lari ke B atau lari lagi ke C. Nah, itu sudah di luar konteks gitu loh maksudnya. Jadi ceritanya itu harus berkesinambungan, saling berkaitan, itu maksud ustazah. Jadi pidatonya ya tentang kenakalan remaja, bagaimana dia cara mengontrol diri, ya tentang itu juga kiat-kiatnya gitu. Jangan lari-lari kemana-mana, misalnya lari ke kebersihan lah, itu kan udah nggak nyambung. Jadi harus pendapat yang disampaikan nanti berkaitan dengan isi seterusnya, selanjutnya gitu ya. Itulah namanya koheren dan kohesi. Baik, kita lanjut tahap argumen. Nah, ini dia tadi saya bilang. Yang kedua adalah strukturnya adalah tahap argumen. Apa itu tahap argumen? Argumen perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti pakar yang kayak saya bilang tadi kan, dan informasi statistik. Agar argumen efektif dan meyakinkan, kita harus menyertakan fakta pendukung, contoh, tabel, gambar, dan kutipan. Penggunaan istilah yang kurang jelas maknanya sebaiknya dihindari. Nah, baik anak-anak ustazah, jadi argumen ini memang dia mendekati fakta. Jadi kan kalau kita menyampaikan, tadi kan pernyataan posisi itu kan hanya pendapat pengarang atau sudut pandang pengarang. Nah, kalau pendapat dia saja mungkin orang tidak akan percaya nih, nggak mudah percaya kan. Nah, tapi dia agar lebih mudah memengaruhi orang lain, kita harus ada tahap argumen. Argumen ini gunanya untuk meyakini pembaca. Karena argumen ini nggak main-main loh. Memang argumen ini memang dia diperuntukkan sebagai opini yang memang
didukung dengan fakta-fakta, dengan alasan, contoh-contohnya itu ada. Misalnya dia mengatakan seperti ini, kenakalan remaja semakin meresahkan orang tua. Nah itu kan masih pendapat dia gitu loh, masih pendapat penulis. Buatlah argumennya, misalnya apa contohnya statistik, misalnya caranya dengan mengetahui berapa persen anak yang terjerat narkoba, berapa persen anak yang terjerat seks, seperti itu kan, mohon maaf ya, seks misalnya seperti itu kan ada alasan-alasannya kenapa bisa seperti itu ya. Misalnya ada yang seperti ini ya, kenakalan remaja disebabkan misalnya karena ketidakpedulian orang tua kepada anaknya, misalnya seperti itu. Nah itu pendapat penulis loh, belum tentu semua orang tua menerima perkataan seperti itu ya kan, kalau dia tidak kalau misalnya pendapat tersebut tidak diberikan argumen ya. Contohnya tadi itu, kenakalan remaja disebabkan karena ketidakpedulian orang tua terhadap anaknya ya. Tidak semua orang percaya dengan hal seperti itu kecuali kita buktikan. Misal kita buat data-data, misalnya melalui wawancara, melalui misalnya bukti pakar ya. Misalnya kita buat menurut pandangan bapak ahli ini misalnya kan bahwasannya remaja itu membutuhkan pertama sekali kasih sayang yang diberikan di lingkungan rumahnya itu orang tua, misalnya seperti itu kan. Nah kalau kita buat alasan-alasan yang mendukung, itu pasti orang akan percaya ya, karena memang memang nggak selalu karena orang tua, tetapi juga ada orang yang membuat isi penulisnya seperti itu. Jadi dia harus buktikan misalnya dari gambar, misalnya orang tuanya sibuk kerja, dia buktikan itu dengan wawancara atau dengan kumpulan-kumpulan informasi seperti itu ya. Itulah argumen. Jadi argumen itu merupakan contoh-contoh ataupun bukti pakar dan informasi statistik. Lalu yang ketiga ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi. Di bagian ini letak argumen ditonjolkan. Simpulan posisi berdasarkan argumen telah disajikan memperkuat pernyataan posisi. Berikut yang harus diperhatikan dalam memperkuat posisi. Memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara berbeda, nada tinggi rendah, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Jadi intinya penguatan pernyataan posisi ini maksudnya adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pandangan kita, maksudnya kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan posisi di awal tadi. Kita lebih tekankan bahwasanya memang ya udah, remaja itu bisa kok mengontrol dirinya dalam pergaulan bebas asalkan didukung gitu, difasilitasi seperti itu ya. Misal seperti contohnya ya. Jadi dia menekankan letaknya biasanya di paragraf terakhir. Lalu yang kedua, argumen sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Ketiga, tabel, diagram, foto, dan gambar dapat digunakan dengan dampak hebat dalam eksposisi lisan dan tulis. Penyajian dengan menggunakan PowerPoint sangat membantu. Nah, boleh kita misalnya membuktikan berapa persen anak yang mengalami ketidakadilan di keluarganya. Misal kita buat tabelnya, berpengaruh nggak dengan kehidupan dia? Apakah anak itu jadi misalnya anak yang tidak bisa menjaga dirinya seperti itu. Seberapa persen anak ini misalnya dia tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal gitu dari orang tuanya, bisa seperti itu ya. Nah sekarang kita lanjut, kita cari struktur yang ada pada teks Seven Suzuki ya, karena ini memang contohnya ada di buku kalian. Nah kita lihat
Nih, halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili ECO. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas anak-anak berusia 12 dan 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan. Nih, ini nak, paragraf pertama ini masih pendahuluan ya. Ini pernyataan posisinya ini bisa ini. Ini karena dia letaknya di awal ya. Ini masih kata saya, ya kan? Nih, sampai sekarang ini merupakan pernyataan posisi pandangan penulis. Kenapa Ustazah katakan pandangan penulis? Kita lihat, dia mengatakan kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil untuk memberitahukan pada Anda sekalian orang dewasa bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini di sini juga saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Nah, ini masih menggunakan kata saya ya. Ini merupakan pandangan penulis secara pribadi. Dia menceritakan apa tujuan dia datang ke tempat tersebut, ya kan? Lalu di sini kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Ini juga merupakan pandangan penulis. Dia belum meletakkan data-data di sini, belum ada ya. Masih semua tentang dia yang diceritakan, ya kan? Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisnya tidak lagi terdengar. Ini hanya dia yang tahu bahwasanya ada anak-anak yang kelaparan, ya kan? Ini belum bisa dibuktikan nih. Ini masih pandangan dia dan mungkin hanya dia saja yang melihat. Lalu yang selanjutnya, saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar, kata dia. Nah, ini juga merupakan pandangan penulis. Karena apa? Hanya dia yang tahu. Dia tidak membuktikan di mana sih binatang-binatang yang sekarat itu, di mana data-datanya, belum ada ya. Lalu ini juga saya merasa takut. Ini masih pandangan penulis karena rasa takut ini merupakan rasa emosional si penulis dalam menyampaikannya, ya kan? Kan ada kan cara memersuasi seseorang, yaitu dengan emosional, emosi maksudnya ya. Saya merasa takut. Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya hingga beberapa tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. Sekarang kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan, tiap harinya hilang selamanya. Nah, apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang? Ini semua masih tahap posisi ya, pendahuluan ataupun pendapat, pandangan penulis. Sekarang kita lihat mana yang termasuk argumen ya. Ini, lihat penyajian fakta yang terbantahkan. Nih. Semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya, tapi saya ingin Anda sekalian menyadari bahwa Anda sekalian juga sama seperti saya. Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya. Anda tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sedia kala di tempat sekarang yang hanya berupa padang pasir. Tapi ini belum terlalu terlihat ya argumennya ya. Kita cari lagi. Nah, ini bisa masih kayak pandangan juga ya yang tadi Ustazah katakan. Nah, di sini letak argumennya. Di sini Anda adalah delegasi negara-negara Anda, benar ya? Pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi. Ini merupakan data-data. Dia tahu ini data-datanya. Nih, masuk delegasi negara itu inilah dia, ada pengusaha, anggota perhimpunan, wartawan atau politisi. Kan memang seperti itu kan, kita terdiri dari beberapa yang tadi dikatakannya. Lalu akan tetapi sebenarnya Anda adalah ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan Anda semua adalah anak dari seseorang. Benar? Ya, ini adalah termasuk
argumen karena memang dapat dibuktikan gitu loh. Kita nanti suatu saat nanti ini maksudnya dia mengatakan kita ini adalah sebenarnya Anda adalah ayah, ibu, saudara laki-laki. Iya benar, karena kita untuk diri orang lain kita bisa jadi saudara perempuannya, atau nanti untuk di masa depan kita bisa menjadi ibunya seperti itu, paham ya, untuk masa depannya, atau kita bisa jadi bibi untuk keponakan kita, dan kita bisa jadi anak dari seseorang. Ini maksudnya menceritakan tentang generasi ke generasi ya, karena ini kan tentang lingkungan nih. Jadi bahayanya kita kalau tidak merawat lingkungan dengan baik, takutnya anak cucu kita lah yang terkena dampaknya. Itu maksud pidato si Seven Suzuki ini. Jadi dia mengatakan, saya hanyalah seorang anak kecil, namun saya tahu bahwa kita semua adalah bagian dari sebuah keluarga yang besar yang beranggotakan lebih dari 5 miliar, terdiri atas 30 juta rumpun. Nah anak-anak ustazah, inilah namanya data 5 miliar 30 juta rumpun. Ini dia nggak asal-asalan mengatakan seperti ini atau menulis seperti ini. Ini nak sudah ada data-datanya, dia cari dari pakar, dari suatu pengkajian ya. Dan kita semua berbagi udara, ya benar, air dan tanah di planet yang sama, benar kan? Perbatasan dan pemerintahan tidak akan mengubah hal tersebut. Nah inilah dia pembuktian dari alasan yang dia katakan tadi. Nih itu argumen, itu pembuktian dari pandangan atau pendapat yang dia katakan tadi. Kenapa dia harus peduli dengan lingkungan, kenapa dia harus menceritakan itu kepada halayak ramai, kepada masyarakat, yaitu untuk ini agar kita menyelamatkan ya dunia kita, bumi kita. Jadi saya hanyalah seorang anak kecil, namun begitu saya tahu bahwa kita semua menghadapi permasalahan yang sama. Nah nih, di negara saya, kami banyak melakukan penyanyian. Kami membeli sesuatu dan kemudian membuangnya, betul kan? Beli dan kemudian buang. Ini merupakan pengalaman yang memang sudah terjadi di kehidupan beberapa orang, benar kan? Karena banyak sekali kita yang menyanyiakan sesuatu. Kita misalnya sesuka kita membuang sampah itu, padahal masih bisa kita daur ulang kan, seperti itu kan, masih kita bisa pergunakan, kita daur ulang supaya menekan banyaknya sampah yang bertimbun. Nah itu dia gunanya daur ulang tadi tuh. Walaupun begitu, tetap saja negara-negara di utara tidak akan berbagi dengan mereka yang memerlukan. Bahkan ketika kita memiliki lebih dari cukup, kita merasa takut untuk kehilangan sebagian kekayaan kita, benar kan? Kita takut untuk berbagi. Nih, dia lihat ini, dia letakkan lagi argumennya bagaimana kondisi di Kanada. Di Kanada kami memiliki kehidupan yang nyaman dengan sandang, pangan, dan papan yang berkecukupan. Kami memiliki jam tangan, sepeda, komputer, dan perlengkapan televisi. Ini adalah argumen yang sudah terjadi. Ya, inilah data-datanya. 2 hari yang lalu di Brazil sini, kami terkejut ketika kami menghabiskan waktu dengan anak-anak yang hidup di jalanan. Salah satu anak tersebut memberitahukan kepada kami, aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, aku akan memberikan anak-anak jalan makanan, pakaian, dan obat-obatan, tempat tinggal, cinta, dan kasih sayang. Nah itu termasuk contoh argumen ya. Lanjut argumen selanjutnya, ini juga masih argumen. Nih, dia di sini dia mewawancari anak yang ada di jalanan, benar ya kan? Karena dia mengatakan bahwasannya dia menjumpai anak tersebut, dan salah satunya itu ya dia wawancarai. Dari mana saya tahu itu mewawancarai? Karena ini ada ucapan si anak ini tadi, aku berharap aku kaya, dan jika aku kaya, sampai kasih sayang ini ya. Paham ya? Itu argumen karena didapati dari data. Datanya itu adalah wawancara dari seorang anak. Jadi itu boleh, wawancara itu juga termasuk data loh yang bisa kita buat jadi argumen. Nih. Nah, dari sini. Ini argumennya dari mana tadi? Ini sampai ini. Ya, paham ya? Nih, sampai sini argumen. Merupakan pembuktian ataupun alasan terhadap posisi, terhadap pernyataan atau pendapat penulis. Karena pendapat penulis tadi kan tentang, kita buktikan nyambung apa enggak nih, gitu kan? Tentang apa? Anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia, yang tangisannya tidak lagi terdengar. Lalu dia juga dia berada tentang dia ini, pidatonya ini merupakan pandangan penulis tentang
bagaimana kondisi lingkungan yang selama ini dilihatnya, disaksikannya itu tentang anak-anak yang kelaparan, tentang binatang-binatang yang tersekarat seperti itu. Karena itu tadi, karena kita yang tidak peduli, itu maksud dia. Jadi dia mengajak kita untuk pedulilah sesama makhluk hidup, mau binatang kah, hewan ataupun manusia. Kita harus peduli. Ada yang lebih sama kita, kita bisa memberi, itu maksud dia tadi ya. Karena itu akan berdampak untuk anak cucu kita di masa depan. Lalu pesan penutupnya ini adalah penguatan pernyataan posisinya ya, kesimpulannya ya. Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi, nah ingat, setiap kesimpulan atau pesan penutup pasti ada kata kesimpulannya ditandai dengan kata jadi atau demikian, seperti itu ya. Apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menantang Anda, cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini merupakan pesan penutup. Ya, itu tadi merupakan pesan penutup ya. Anak-anak ustazah, kalau anak-anak ustazah mau mendengar pidato dari Seven Suzuki ini, kayaknya menurut ustazah bagus sih pidatonya untuk kita yang anak-anak muda nih, supaya semangat untuk menjaga lingkungan kita, memerhatikan lingkungan kita, serta peduli terhadap makhluk hidup yang ada di lingkungan kita, entah itu manusia, tumbuhan maupun hewan ataupun binatang. Jadi anak-anak ustazah boleh nanti bolehlah lihat di YouTube pidato Seven Suzuki. Coba kalian perhatikan bagaimana ekspresi dia ketika membacakan pidato tersebut. Kalau ini kan secara tulisan, nak, kita tidak tahu ekspresi si Seven Suzuki seperti apa ya kan. Apakah dia dalam kondisi yang memang emosional, apakah dia misalnya dalam kondisi yang memang semangat, kan kita perlu tahu itu supaya kita nanti ketika kita public speaking nih atau kita berbicara di depan umum, kita sudah terbiasa dengan melihat pidato tersebut ya. Kalian amati, kalian boleh amati, ini nggak tugas ya, cuman kalian boleh amati, kalian lihat YouTube-nya si Seven Suzuki, lihat aja, tulis aja pidato Seven Suzuki di YouTube. Lalu coba analisis sendiri mengapa dia itu tampil begitu lancar dan fasih. Nah, pasti ada alasannya kenapa seseorang itu bisa begitu lancar dan fasih dalam menyampaikan sesuatu. Yang pertama tadi, kalau ustazah katakan ya, seseorang itu bisa lancar dan fasih dalam menyampaikan pidato itu ya karena memang dia menguasai topiknya, paham ya? Belum. Dia menguasai topiknya. Kalau dia tidak menguasai dan dia tidak berpengalaman, dia nggak akan mungkin tuh bisa lancar dan fasih dalam menyampaikan suatu pidato. Nah, lalu bagaimana cara Seven Suzuki melibatkan emosi audiensnya? Lihat bagaimana bahasa yang digunakan si Seven Suzuki tersebut. Nanti boleh diamati sendiri ya, nak, untuk pembelajaran kalian ke depannya. Lalu pilihan katanya begitu kuat. Manakah kata emotif yang diungkapkan Suzuki? Lalu manakah dari kata-kata Seven Suzuki yang sangat mengesankan bagimu? Ya udah, ketika kalian melihat mendengarkan pidato Seven Suzuki, apa sih kesan yang ditimbulkan? Kalau kita ya pasti berbeda-beda ya. Kalau kita ingin mendengar pidato, kalau kita lagi dengar pidato seseorang, pasti kesannya tuh berbeda-beda di diri kita gitu. Misalnya ada kesannya misalnya dia tertarik, atau ada kesannya biasa aja gitu kan. Ada kesannya dia tuh langsung pengen berubah nih gitu kan, langsung peduli terhadap lingkungan. Bisa aja seperti itu. Karena kita tidak tahu sebenarnya untuk merubah diri seseorang, tidak tahu sih melalui perkataan siapa itu kita tidak tahu, dan melalui siapa seseorang itu berubah juga kita tidak tahu. Baik anak-anak ustazah, karena tadi saya sudah menjelaskan strukturnya, jadi insya Allah besok kita akan masuk ke tata bahasanya. Jadi setelah itu nanti baru kita menulis pidato seperti yang
apa yang sudah ustazah ajarkan, ada strukturnya, ada juga tata bahasanya. Baik anak-anak ustazah, jadi sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk diri ananda sekalian. Jadi sekian ya dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.